Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Majelis Ta'lim Nur An-Nisa di Sidoarjo yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kitab hadis pilihan seputar hukum-hukum di dalam Islam yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita sampai pada bab yang baru, yaitu bab al-masah alal khuffain, bab mengusap dua khuf. Sebelum kita masuk ke dalam hadis bab kita, yaitu hadis yang ke-53, ada baiknya kita perlu mengetahui apa definisi dari al-masah alal khuf, mengusap khuf. Di sini kami merujuk pada penjelasan dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang definisi al-masah. Beliau mengatakan wal mashu imrarul yadi 'alal khuffaini mablulatan bil ma'. Yang namanya al-masah, mengusap, itu adalah menjalankan tangan di atas dua khuf. Apa itu khuf? Nanti akan kita terangkan. Itu di atas dua khuf mablulatan bil ma', yang mana air itu ada basahnya. Ya, maaf, yang mana tangan itu ada basahnya. Mablul artinya basah dengan air. Ya. Jadi mengusap bukan dengan tangan kering, tapi tangan yang ada basahnya. Setelah mengambil air tentu saja. Wal muradu bil khuffain, adapun yang dimaksud dengan dua khuf, ma yulbasu 'alal qadami minal jildi satiran laha. Yang dimaksud dengan khuf itu adalah apa-apa yang dipakai pada kaki berupa kulit, maksudnya bahannya dari kulit yang menutupi kaki. Ya, yang menutupi kaki. Ja'a fil Mu'jamil Wasid, datang penjelasan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasid, kitab kamus bahasa Arab, al-khuffu ma yulbasu fir rijli min jildin raqiq. Al-khuff adalah apa-apa yang dipakai pada kaki yang terbuat dari bahan kulit yang tipis. Ya, yang sering kita terjemahkan dengan sepatu. Sering kita terjemahkan dengan apa? Sepatu. Yaitu yang dipakai oleh kaki, ya, dipakai untuk melapisi kaki, yang terbuat dari kulit yang lembut, yang halus. Taib. Kemudian kata beliau pula, wa tuqasu 'alaiha al-jawarib, dan dikiaskan pula dari khuf ini, atas khuf ini, al-jawarib, yang dikenal dengan al-jawarib, jawrab, yang juga bisa kita terjemahkan dengan kaos kaki. Wahya ma takunu min ghairi jildin, yang namanya jawarib ini sesuatu yang terbuat bukan dari kulit. Jadi kalau bahan kulit itu biasa dinamakan dengan al-khuf. Tapi kalau selain kulit itu namanya al-jawarib. Kal khiraqi wa shibhiha.
seperti terbuat dari kain dan yang semisalnya, ya. Kalau sekarang mungkin bukan hanya kain saja. Mungkin terbuat dari plastik atau mungkin terbuat dari benda-benda yang lain. Bahkan sepatu pun sekarang bukan hanya terbuat dari kulit. Ada kalanya sepatu terbuat dari lapisannya seperti lapisan perla dan yang semisalnya. Bahan sintetis. Autul haqu biha an tariqil umumil lafzi, atau apa-apa saja yang juga bisa dipahami secara umum dari lafadznya. Naam, kama fi hadis Tsauban radhiyallahu anhu al-ati, sebagaimana nanti akan kita dapatkan dari hadis Tsauban bahwasanya beliau mengatakan amarahum an yamsahu ala tasakhin. Rasulullah SAW memerintahkan mereka, para sahabat, untuk mengusap di atas at-tasakhin. Apa itu at-tasakhin? Wahya ta'ummu kullama yaskhanul qadam, yaitu semua alas, semua lapisan yang digunakan untuk menghangatkan kaki. Al-muhim ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengusap tadi sudah kita pahami, yaitu menjalankan tangan yang lembab, yang basah di atas permukaan khuf, ya. Dan apa itu khuf? Sesuatu yang dipakai untuk kaki kita, sepatu atau yang semisalnya, ya. Yang semisal apa? Kaos kaki atau mungkin ada lapisan-lapisan yang lain, dan itu masuk ke dalam pembahasan kita. Taib. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan awal yang perlu kita pahami tentang al-mashu 'alal khuffain. Taib. Selanjutnya kita masuk pada hadis bab. Hadis ke-53, dan penomoran hadis ini kita merujuk pada kitab Terjemah Bulughul Maram yang diterbitkan oleh Pustaka Darul Haq, yang mana ditahqiq dan ditakhrij oleh Isham Musa Hadi berdasarkan kitab-kitab Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dan dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu ia berkata, kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Aku, yaitu Al-Mughirah ibn Syu'bah, pernah bersama Nabi SAW, lalu beliau berwudu. Fa'ahwaitu li anzi'a khuffaihi, maka aku menunduk, merendahkan tubuhku untuk melepas kedua khufnya. Faqal, maka beliau Rasulullah SAW bersabda, da'huma, biarkan kedua khuf tersebut. Ya, artinya jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena sesungguhnya aku memasukkan kedua khuf itu ke dalam kakiku dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka beliau sallallahu alaihi wasallam cukup mengusap di atas kedua khuf itu saja. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika wudu, saat menggunakan khuf atau sepatu, beliau tidak melepasnya. Artinya beliau tidak membasuh kedua kakinya. Padahal yang namanya membasuh kaki termasuk di antara gerakan-gerakan wudu, bahkan termasuk di antara hal-hal yang diwajibkan atau rukun-rukun wudu. Namun beliau SAW tidak melepas, yaitu kedua sepatunya, yang artinya beliau tidak membasuh kedua kakinya. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan hanya mengusap sepatu saja. Dan ini sudah cukup untuk digunakan untuk mengerjakan salat. Namun masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui di sini
beliau bukan hanya sekedar mengusap kedua sepatunya saja, tapi beliau juga melakukan wudhu. Ini yang perlu kita pahami. Jadi beliau berwudhu secara normal, ya, berkumur-kumur, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala. Namun tatkala sampai pada giliran membasuh kaki, ini yang beliau tidak lakukan. Jadi mengusap khuf, mengusap sepatu ini adalah sebagai ganti dari membasuh kaki. Sehingga jangan salah paham. Ya, ketika beliau berwudu, seakan-akan beliau tidak melakukan wudu, hanya mengusap kaki saja, hanya mengusap sepatu saja. Ini salah. Yang beliau lakukan adalah berwudu seperti normalnya, hanya saja ketika membasuh kaki beliau tidak melakukannya. Dimulai dari apa? Beliau tidak membuka khufnya. Taib. Dan dalam hadis ini pula terdapat adab yang sangat yaitu mulia dari seorang sahabat di dalam berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah begitu besarnya perhatian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga beliau rela untuk membungkukkan badannya demi melayani Rasulullah SAW. Beliau ingin melepaskan sepatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kenakan. Dan ini pelayanan yang sangat luar biasa dari sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Perhatikan di sini. Ya. Biarkan kedua khuf ini, kedua sepatu ini karena aku memasukkannya dalam keadaan suci. Maka ini isyarat bahwasanya memakai khuf itu diperbolehkan dengan syarat dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Artinya punya wudu. Dan nanti insya Allah akan kita terangkan teknis dari syariat memakai khuf dan mengusapnya ini. Namun yang jelas, seseorang ketika mau mengamalkan mengusap khuf, ia sebelumnya harus dalam keadaan suci, harus punya wudu yang sempurna. Kemudian di dalam hadis ini terdapat pelajaran pula bahwasanya mengusap khuf, ya, mengusap khuf bagi orang yang memakainya, mengusap sepatu atau kaos kaki bagi orang yang memakainya ini lebih afdal, lebih utama dibandingkan melepasnya dan membasuh kedua kakinya. Perhatikan di sini. Jadi Syekh Abdullah Ibn Fauzan hafizahullah ta'ala berpendapat bahwasanya mengusap sepatu atau kaos kaki atau yang semakna dengannya bagi orang yang memakainya ini lebih utama dibandingkan melepasnya dan mencuci kedua kakinya. Sekali lagi, di sela-sela wudu, di dalam praktek wudu. Mengapa demikian? Karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Al-Mughirah ibn Syu'bah, "Da'huma." Biarkan kedua sepatu tersebut, tidak perlu dilepas. Padahal membasuh kaki itu termasuk di antara kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun wudu. Dan itu yang dipahami oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah. Makanya beliau ingin untuk melepaskan sepatunya Rasulullah agar beliau bisa membasuh kakinya. Tapi Nabi SAW justru mengatakan biarkan, jangan kau lepas. Ya, ini menunjukkan dalam kondisi orang memakai sepatu, kaos kaki atau yang semisalnya, maka lebih afdal baginya untuk mengusapnya, tidak melepasnya. Bisa dipahami ya? Nah, namun bukan berarti tidak boleh. Ini yang dibahas hanya afdholiyahnya, keutamaan saja. Jadi jika orang memakai sepatu, kaos kaki yang sebelumnya dia sudah punya wudu, nanti ketika dia mau wudu lagi,
maka ia lakukan wudhu seperti biasanya, hanya saja ia tidak perlu membuka kaos kaki atau sepatunya. Perlu membuka kaos kaki atau sepatunya. Itu yang lebih utama berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lanjut, hadis ke-54. Dalam riwayat imam yang 4 kecuali An-Nasa'i dari Al-Mughirah ibn Syu'bah, bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap bagian atas khuf dan bawahnya, bagian atas sepatu dan bawahnya. Andai ini kaki yang memakai sepatu atau kaki, maka di dalam hadis disebutkan beliau mengusap bagian atas dan bawahnya. Namun di dalam hadis ini ada kelemahan sanadnya, di dalam sanadnya. Jadi hadis ini ada kelemahan di dalam sanadnya, sehingga hadis ini lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Lanjut, hadis ke-55. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ia berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuffi aula bil mahsi min a'lah wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi." Yang artinya, seandainya agama itu dengan akal, tentu bagian bawah khuf, bagian bawah sepatu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas kedua khufnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sebagai penjelas dari hadis sebelumnya yang dhaif, yang lemah. Kalau hadis tadi, hadis ke-54 lemah, disebutkan di situ Rasulullah mengusap bagian atas sepatu dan bawahnya. Sedangkan hadis yang ke-55 dari Ali bin Abi Thalib, hadis yang hasan yang bisa diamalkan, bahwa Nabi SAW hanya mengusap bagian atas sepatu saja, bawahnya tidak. Bahkan beliau mengawali dengan yaitu ucapan yang sangat bagus sekali. Seandainya agama itu dengan akal, maknanya seandainya kita beragama hanya dengan menggunakan akal tanpa mengikuti dalil, hanya menggunakan logika tanpa bersandar kepada dalil, maka tentu bagian bawah khuf, bagian bawah sepatu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Mengapa demikian? Karena yang kotor itu bagian bawah. Jadi menurut logika kita, kalau kita mengenakan sepatu, mana yang kotor? Ya, mana yang berpotensi membawa kotoran lebih banyak? Apakah bagian atas atau bagian bawah? Tentu bagian bawah. Sehingga seandainya kita beragama hanya dengan menggunakan akal, maka yang kita usap adalah bagian yang kotor saja, yaitu bagian bawah sepatu. Tapi ternyata Rasulullah SAW beliau itu mengusap bagian atas, yang bawah tidak. Ini menunjukkan beragama itu harus dengan ittiba, harus dengan mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW, bukan hanya dengan akal semata. Ya, jadi kita ketika mau mengusap sepatu kita, mana yang diusap? Lihat bagaimana Rasulullah SAW beramal. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengusap. Dan ternyata dijumpai oleh Ali bin Abi Thalib, beliau mengusap bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Sehingga ini yang harus kita ikuti. Ya, jadi jelas ya. Ketika kita mengusap sepatu, kaos kaki atau yang semisalnya, maka yang diusap bagian atasnya saja, tidak perlu bawahnya. Meskipun potensi kotor itu lebih banyak pada bagian bawah. Jadi kita beragama bukan hanya dengan mengedepankan akal semata, harus mengikuti dalil, petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Taib, lanjut hadis yang ke-56. Dari Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyahunna illa min janabah walakin min ghaitin wa baulin wa naumin." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami jika kami bepergian, yaitu safar, supaya kami tidak melepas khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali karena junub. Akan tetapi beliau memerintahkan untuk tidak melepas khuf karena buang hajat, kencing, dan tidur. Buang air besar, kencing, dan tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan lafaz ini adalah miliknya, dan Ibnu Khuzaimah, dan keduanya At-Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah mensahihkannya. Jadi hadis ini kesimpulannya hadis yang sahih. Taib. Karena hadis ini ada kaitannya dengan hadis berikutnya, maka kita lanjutkan. Hadis ke-57. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim, yakni fil masyi 'alal khuffain." Nabi SAW menentukan batas durasi 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi yang mukim, yang tidak bepergian, yakni dalam hal mengusap dua khuf. Taib. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua hadis ini menunjukkan bahwasanya ada batas waktu yang diperbolehkan bagi kita untuk mengusap khuf. Ada batas waktunya. Apa yang dimaksud batas waktu? Batas waktu itu adalah dibenarkan bagi kita untuk mengusap khuf kita di saat berwudu. Ya, di saat berwudu. Sehingga ketika seseorang telah melewati batas waktu yang ditentukan, lalu ia berwudu, maka tidak boleh baginya untuk mengusap khuf tersebut. Ya, tidak boleh baginya untuk mengusap khuf tersebut. Ya, sehingga kita harus mengetahui apa batas waktunya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mempraktekkan hadis ini? Ya, bagaimana cara kita mempraktekkan hadis ini? Caranya adalah ketika kita berwudu, lalu kita mengenakan sepatu atau kaos kaki, dan ini tetap kita pakai. Lalu kemudian kita hadas kecil, karena di dalam hadis ini mengusap khuf itu hanya dibenarkan tatkala kita hadas kecil. Hadas kecil seperti apa? Ya seperti tidur, seperti buang air besar, seperti buang air kecil, selain junub. Anggaplah buang air kecil. Ingat, posisi sepatu atau kaos kaki masih tetap terpakai. Ya. Nah, ketika kita batal wudunya, maka kita berwudu seperti biasa. Namun ketika sampai pada waktu membasuh kaki kita tidak perlu membuka sepatu atau kaos kaki kita, namun hanya cukup mengusap bagian atasnya saja. Setelah itu kita langsung bisa mengerjakan sholat. Ya, setelah sholat kita melakukan aktivitas, melakukan amalan-amalan yang lainnya. Lalu ternyata apa? Kita batal lagi wudunya, mungkin kentut. Maka tatkala kita mau wudu lagi, wudu seperti biasa,
Namun ketika kita sampai pada membasuh kaki, sekali lagi tidak perlu untuk membuka sepatu atau kaos kaki. Cukup mengusap bagian atasnya saja. Selesai. Setelah itu kita sholat lagi. Dan begitu seterusnya. Sampai kapan ini diperbolehkan? Sampai batas waktu yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi musafir, orang yang berpergian 3 hari 3 malam. Bagi orang yang tidak bepergian, mukim seperti kita yang saat ini di kota, tidak kemana-mana, itu 1 hari 1 malam. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Maka para ulama kita berbeda pendapat. Di dalam penentuan awal waktu 1 kali 24 jam untuk mukim dan 3 kali 24 jam bagi musafir. Awal waktu kita menghitungnya. Pendapat pertama yaitu dimulai dari awal pertama kali kita mengusap. Awal pertama kali kita mengusap. Contoh. Di pagi hari, anggaplah jam 6 pagi, kita berwudu. Setelah itu kita memakai sepatu. Dan ingat sekali lagi, ketika kita membahas tentang mengusap khuf ini, mengusap sepatu ini, kondisi sepatu tidak pernah dilepas. Kondisi kaos kaki tidak pernah dilepas. Jadi menempel terus di saat kita berwudu, di saat kita tidur, di saat kita beraktivitas. Karena ketika sepatu dilepas, maka menurut sebagian pendapat para ulama, batallah syariat mengusap khuf tersebut. Jadi ingat sekali lagi, ya, jam 6 pagi kita berwudu, setelah berwudu kita memakai sepatu. Lalu kita melakukan aktivitas kita, keluar rumah, ya, melakukan perkara-perkara yang diperbolehkan oleh syariat kita, dan seterusnya. Ketika jam 8 pagi, ternyata kita batal wudunya. Jam 8 pagi kita batal wudunya. Setelah itu kita berwudu karena mau mengerjakan sholat duha. Jadi jam 8 kita berwudu karena mau mengerjakan sholat duha. Nah, perhatikan di sini. Ketika kita berwudu pada jam 8 pagi, berwudu seperti biasa. Namun ketika waktunya membasuh kaki, kita tidak membasuhnya. Kenapa? Karena kita menggunakan sepatu. Karena kita menggunakan kaos kaki. Sehingga yang dilakukan hanyalah mengusap bagian atas sepatu atau kaos kaki saja. Jelas? Nah, setelah itu kita langsung mengerjakan sholat duha. Nah, perhatikan di sini. Awal kita menghitung durasi disyariatkannya mengusap sepatu adalah jam 8 pagi. Di hari ini. Nah, ini dihitung selama 24 jam. Sehingga ketika kita sampai pada jam 8 pagi di esok harinya, maka habislah masa waktu mengusap sepatu atau kaos kaki. Jelas? Kita coba gambarkan dengan apa istilahnya ya, seakan-akan ini kondisi yang real. Anggaplah kita memakai sepatu tadi jam 7 pagi setelah berwudu atau jam 6 pagi setelah berwudu. Kemudian jam 8 pagi kita batal wudunya. Lalu kita berwudu dan mengusap sepatu. Lalu kita mengerjakan sholat duha. Setelah itu kita melakukan aktivitas kita, melanjutkan keseharian kita hingga sampai pada waktu sholat duhur. Dan ternyata kita juga batal wudunya. Karena kentut atau buang air kecil atau buang air besar. Akhirnya kita wudu lagi. Dan ketika kita berwudu, saat membasuh kaki tidak perlu melepas sepatu.
Cukup bagi kita untuk mengusap bagian atas sepatu saja. Setelah itu kita melakukan sholat. Selesai sholat, kita makan siang dan kita tidur siang, otomatis batal wudhu kita. Asar tiba, kita berwudhu lagi, masih menggunakan sepatu. Dan ketika membasuh kaki, sekali lagi tidak perlu melepas sepatu, cukup mengusap bagian atas kakinya. Dan itu dikerjakan terus setiap batal dengan hadas kecil, bukan hadas besar, hadas kecil. Ya, setiap batal cukup berwudu dan cukup mengusap sepatu saja. Sampai subuh juga demikian. Bangun mau sholat subuh otomatis perlu berwudu. Tapi karena masih berapa itu, jam 8 pagi sampai subuh masih belum 24 jam, maka ketika sampai pada membasuh kaki, sekali lagi tidak perlu untuk membuka sepatu, cukup mengusap bagian atas sepatu saja. Nah, perhatikan di sini sampai akhirnya jam 8 pagi, perhatikan sudah 1 kali 24 jam. Jam 8 pagi keesokan harinya, kalau seandainya batal wudhu, wudhunya, ya, jadi habis subuh tidak wudhu lagi, setelah sholat subuh melakukan aktivitas, ternyata jam 8 pagi batal wudhunya. Jam 8 pagi batal wudhunya, maka dia harus melepas kedua sepatunya dan dia harus berwudu secara sempurna. Dalam artian dia harus membasuh kedua kakinya. Tidak boleh hanya mengusap sepatunya saja. Karena apa? Karena jam 8 pagi sudah lewat dan dia dalam keadaan batal wudunya. Namun perhatikan, kalau seandainya ketika dia melewati jam 8 pagi masih punya wudhu, maka tidak perlu baginya untuk membuka sepatunya. Gambarannya, mulai subuh sampai jam 8 pagi dia tidak batal wudhunya, dengan tetap mengenakan sepatu, tidak batal wudhunya. Jam 8 pagi dia mau sholat duha, dalam kondisi masih punya wudhu sejak subuh tadi, maka apakah dia harus melepas kedua sepatunya untuk berwudhu ulang? Tidak, karena kondisinya masih punya wudhu. Bahkan jangan jam 8, jam 9 pagi. Jadi habis subuh dia melakukan aktivitas sampai jam 9 belum batal wudhunya, maka boleh bagi dia untuk langsung sholat duha saat itu juga, jam 9, tanpa melepas sepatu, tanpa berwudu ulang. Sehingga dengan demikian yang dimaksud batal atau selesai masa durasi mengusap sepatu, yaitu tatkala ia batal wudunya dan dia harus berwudu ulang, maka tidak diperkenankan mengusap sepatu kalau sudah melewati 1 kali 24 jam untuk mukim. Bagi orang yang mukim. Nah ini, bagi musafir 3 hari 3 malam. Ya, sama persis. Dimulai dari kapan? Dimulai dari pertama kali dia mengusap sepatu. Ya, jelas ya? Nah, ini pendapat pertama. Ya, panjang-panjang gini ternyata pendapat pertama. Masih ada pendapat kedua. Adapun pendapat yang kedua, yaitu waktu awal dihitung ketika ya dia berhadas setelah dia menggunakan sepatu. Dia berhadas setelah menggunakan sepatu. Kita ambil contoh tadi. Sama seperti tadi, jam 6 pagi berwudu, lalu dia menggunakan sepatu. Jam 7:30 dia batal wudunya. Jam 7:30 dia batal wudunya. Dan dia belum berwudu kecuali sampai jam 8. Ya mungkin karena di luar dia merasa kentut dan belum mau wudu sehingga dia tunda wudunya. Nah, sehingga jam 8 pagi dia baru berwudu.
Maka dari itu yang dihitung adalah ketika dia berhadas di jam 7:30 tadi, bukan ketika dia mulai berwudu dan mengusap sepatunya. Namun yang sahih wallahu a'lam bishawab, insyaallah adalah pendapat yang pertama. Jadi seseorang mulai dihitung waktu awal mengusap sepatunya ketika dia sudah benar-benar mengusapnya ketika dia sudah berwudu. Jadi yang dihitung bukan ketika dia hadas, ketika dia batal wudu, tapi ketika dia sudah berwudu dan mengusap kakinya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Lanjut hadis berikutnya, hadis ke-58. Wa an Thawban qala, dari Thawban ia berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa'amarahum an yamsahu 'alal asaibi ya'ni al-amaimah wat tasakhini ya'ni al-khifafa. Yang artinya Rasulullah SAW mengutus pasukan, maka beliau memerintahkan mereka untuk mengusap asaib, yaitu sorban, imamah, dan tasakhin, yakni khuf. Ya, yakni khuf. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentang imamah, ini sudah kita bahas ya, yaitu mengusap imamah ketika berwudu. Tidak perlu dilepas sorbannya, cukup mengusap di atas sorbannya saja. Tidak perlu apa? Dilepas. Jadi wudu seperti biasa, namun ketika mengusap kepala tidak perlu melepas sorban, cukup mengusap bagian atasnya saja. Dan ini sudah kita lewat pembahasannya. Nah, yang jadi pembahasan kita adalah at-tasakhin, yaitu khuf, ya, yaitu khuf. Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi kita sampaikan, at-tasakhin itu adalah bermakna sesuatu yang digunakan kaki kita untuk menghangatkannya, baik itu terbuat dari kain atau yang semisalnya. Ya, ma yaskhanu al-qadamah, ma yaskhanu ar-rijlah, sesuatu yang dipakai untuk menghangatkan kaki. Itu namanya at-tasakhin. Sehingga dari sini dikiaskan pula khuf itu kepada seluruh pakaian yang dikenakan oleh kaki kita. Kaos kaki, atau mungkin ada pakaian yang jenis lain, ya, selama itu menutupi kaki. Selama itu menutupi kaki. Ya. Bahkan para ulama kita ada yang mensyaratkan yang namanya khuf dan juga kaos kaki yang diperbolehkan untuk diusap itu harus menutup kedua mata kaki. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sedikit khilaf di kalangan para ulama kita tentang masalah batas waktu. Kalau khuf sudah kita terangkan, ada batas waktu yang ditentukan. Untuk mukim 1 hari 1 malam, untuk musafir 3 hari 3 malam. Nah, kalau mengusap imamah bagaimana? Para ulama kita berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa mengusap imamah sama memiliki batas waktu seperti mengusap khuf. Sama persis. Jadi, mengusap imamah itu diperbolehkan dalam batas waktu tertentu. 1 hari untuk mukim dan 3 hari untuk musafir. Dalil mereka apa? Qiyas. Yang namanya mengusap, meskipun dalil batas waktu ada pada mengusap khuf, tapi ini juga diberlakukan kepada mengusap imamah. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua, dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat, adalah untuk mengusap imamah tidak ada batas waktu. Kenapa demikian? Karena syariat datang hanya menjelaskan batas waktu mengusap khuf saja. Mengusap khuf itu bagian kaki, mengusap imamah bagian kepala. Namun yang datang ketentuan batas waktunya hanya yang mengusap khuf saja. Sehingga ketika mengusap imamah tidak berlaku batas waktu. Artinya kapan saja seseorang memakai imamah
ya, dan dia ingin berwudu, maka cukup baginya mengusapnya tanpa harus melepasnya. Sampai kapan? Sampai kapanpun ia mau. Tidak harus melepas imamah. Jadi berbeda dengan apa? Mengusap sepatu. Wallahu a'lam bishawab. Taib, hadis berikutnya, hadis ke-59. Wa an Umar mauqufan wa an Anasin marfu'an. Dari Umar secara mauquf dan dari Anas secara marfu'. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah 'alaihima falyusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa illa min janabah." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian berwudu lalu memakai kedua sepatunya, maka hendaknya ia mengusap keduanya dan ia sholat dengan memakai keduanya. Jangan ia melepas keduanya jika ia mau, kecuali karena junub. Kecuali karena junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ada lafaz yang mengisyaratkan tidak ada batas waktu untuk mengusap sepatu, yaitu pada wala yakhla'huma insya'a. Jangan ia lepas keduanya jika ia mau, jika ia berkehendak. Ya, ada isyarat, tidak ada batas waktu. Namun yang sahih, hadis ini dikhususkan dengan hadis sebelumnya. Ya, jadi insya'a di sini jika mau. Artinya kalau kita mau wudhu yang sempurna, silahkan. Jadi kita dalam keadaan suci memakai sepatu atau kaos kaki. Lalu ketika berwudhu kita ingin melepas sepatu atau kaos kaki kita sehingga kita wudhu dengan sempurna, membasuh kaki kita, silahkan. Boleh. Meskipun tadi sudah kita bahas di awal kajian, yang afdal orang kalau pakai sepatu, kalau pakai kaos kaki, hendaknya tidak perlu membukanya ketika berwudu. Ya, hendaknya tidak perlu membukanya ketika berwudu. Cukup mengusap bagian atasnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Namun sekali lagi ini tidak wajib. Tidak wajib. Afdal, lebih baik demikian. Tapi seandainya kita ingin berwudu secara sempurna karena kondisi, ya, ada nggak mungkin kalau kita mengamalkan mengusap sepatu ini dalam kondisi kita mau sholat di masjid-masjid kaum muslimin saat ini. Tidak bisa kita bayangkan seseorang yang dia punya wudu lalu dia memakai sepatu, lalu ketika dia mau sholat di masjid dia tetap pakai sepatunya ketika wudhu sampai dia sholat. Tidak mungkin dilakukan. Pasti akan diingkari oleh takmir masjidnya, DKM masjidnya. Ya, nah seperti itu. Lantas bagaimana cara kita mengamalkan sunnah yang mulia ini? Untuk ibu-ibu mungkin bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Ya, jadi kita bisa mengamalkan hadis ini. Perhatikan. Apabila salah seorang di antara kalian berwudhu lalu ia menggunakan khufnya. Untuk khuf saat ini yang mungkin kita pakai kaos kaki. Jadi tips bagi ibu-ibu untuk mengamalkan hadis ini, ya. Jika salah seorang di antara kalian berwudu lalu ia memakai kaos kaki, hendaknya ia mengusap kedua kaos kakinya, bagian atasnya, dan dia sholat dengan menggunakan kaos kakinya, tidak dilepas jika ia mau, kecuali karena junub. Artinya kalau ia batal wudunya karena hadas-hadas kecil, tetap tidak perlu melepas kaos kakinya. Nah, kita ambil contoh bagi ibu-ibu yang ada di rumah saat ini. Kalau ingin mengamalkan hadis ini, ya, atau setelah ini mau mengamalkan hadis, silahkan. Ambil air wudu. Mungkin tadi ibu-ibu setelah sholat subuh, ya, batal wudunya, sekarang wudu. Silakan wudu. Setelah wudu, silakan memakai kaos kaki. Memakai kaos kaki. Setelah itu silakan kalau mau sholat duha. Taib, ya. Setelah itu silakan kalau mau sholat duha.
Selesai sholat duha, lanjutkan aktivitas tanpa melepas kaos kaki. Dan ini berlaku 24 jam. Silakan diamalkan. Tanpa melepas kaos kaki. Mau masak ya silakan. Mau mandi ya silakan. Ya, dengan catatan kaos kaki nggak dilepas. Gimana caranya? Ya, sembuh lah. Pokoknya coba ibu-ibu memikirkan caranya. Atau mungkin sesekali nggak usah mandi ya, nggak apa-apa. Ya, sekali nggak usah mandi nggak apa-apa. Nah, nanti zuhur setelah melakukan aktivitas ternyata batal wudunya. Nanti ketika mau sholat zuhur wudu, usahakan wudu di wastafel. Karena kalau wudu di kamar mandi, saya yakin ibu-ibu kan risih kalau pakai kaos kaki masuk ke dalam kamar mandi. Atau kalau memakai sendal sebagai lapisan juga boleh lah. Tapi yang nyaman mungkin di wastafel. Wudu seperti biasa, kumur-kumur, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala. Nah, giliran membasuh kaki tidak perlu mengangkat kaki ke wastafel. Biarkan kaki di bawah karena kondisinya sedang pakai kaos kaki. Lalu usap bagian atas kaos kakinya. Dan ingat, yang namanya mengusap, kondisi permukaan tangan ini lembab, basah. Mengusap di atas kaos kakinya, kanan, kemudian kiri. Setelah itu silahkan mengerjakan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur silahkan melakukan aktivitas, ya nyetrika, nyapu, atau mungkin istirahat siang dengan tetap memakai kaos kaki. Bangun mau sholat asar butuh wudu karena batal wudunya ketika tidur. Ya. Lakukan hal yang serupa. Maghrib juga sama, Isya juga sama, ya. Dengan catatan kaos kaki tetap terpakai. Jangan dilepas. Ya, tetap terpakai. Sampai kapan? Tadi ingat. Awal mengusap kaos kaki ketika berwudu jam berapa? Jam 11 ya. Anggaplah jam 11. Maka ini bisa dilakukan sampai jam 11 siang di esok hari. Ya, besok siang ketika mau sholat duhur jam 11 batal wudunya, baru melepas kaos kakinya. Kalau mau dilakukan, ulangi lagi seperti yang pertama. Nah, ini ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang mungkin bisa dipraktekkan bagi para wanita di zaman ini, ya. Memakai kaos kaki kemudian diusap ketika berwudu tanpa melepasnya, cukup mengusap bagian atas kaos kaki saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadis ke-60. Wa Nabi Bakrah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Bakrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu rakhasa lil musafiri 3 ayyamin wa layaliyahunna wa lil muqimi yawman wa laylah idza tatahhara falabisa khuffaihi an yamsaha alaihima. Artinya bahwasanya Rasulullah SAW memberikan keringanan, rukhsah untuk mengusap bagian atas kedua khuf 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi muqim. Apabila dia bersuci, berwudu, lalu dia memakai kedua khufnya. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini menegaskan hadis sebelumnya, ya, bahwa ada batasan waktu yang ditentukan bagi musafir 3 hari 3 malam dan bagi mukim 1 hari 1 malam. Taib. Hadis yang terakhir di bab kita, hadis ke-61. Wa an Ubay ibn Imarah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu annahu qala, dari Ubay bin Imarah bahwasanya ia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amsahu alal khuffain? Qala na'am. Qala yawman? Qala na'am. Qala wa yawmaini? Qala na'am. Qala wa thalathatan? Qala na'am wa ma syi'ta. Wahai Rasulullah, apakah boleh aku mengusap sepatu? Beliau mengatakan na'am, boleh. Qal, Ubay berkata lagi, 1 hari wahai Rasulullah? Qal, beliau mengatakan na'am, iya boleh. Ubay berkata lagi 2 hari, Rasulullah mengatakan iya boleh. Ubay mengatakan 3 hari, Rasulullah mengatakan iya boleh. Wa ma syi'ta, dan terserah kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan beliau berkata hadis ini tidak kuat. Alias hadis ini apa? Hadis yang dhaif.
Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ya seakan-akan menegaskan tidak ada batas waktu durasi untuk mengusap khuf. Nabi SAW mengatakan, "Iya, terserah kamu." Jadi ketika Abi bertanya, batas waktunya sehari? Boleh? Boleh. 2 hari? Boleh. 3 hari? Boleh. Dan terserah kamu. Seakan-akan Nabi menyerahkan ini kepada Ubay bin Ka'ab, kapan saja kamu mau tanpa ada batas waktu. Namun hadis ini lemah, sehingga hadis ini tidak diamalkan. Sehingga kembali kepada apa yang tadi kita telah terangkan, ada batas waktu yang ditentukan bagi musafir, yaitu 3 hari 3 malam, bagi mukim 1 hari 1 malam. Sehingga tidak boleh kita mengusap sepatu atau kaos kaki melebihi batasan yang ditentukan. Jadi kalau sudah 1 hari 1 malam dan kita batal wudunya, harus kita lepas dan kita berwudu secara sempurna. Tidak boleh mengusap khuf karena batas waktu itu telah lewat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah akhir dari pembahasan kita, yaitu tentang mengusap khuf. Namun ada pembahasan tambahan yang perlu untuk kita ketahui di sini ya, yaitu pembahasan khuf ini ternyata dimasukkan oleh sebagian para ulama kita di dalam pembahasan akidah, di dalam pembahasan apa? At-tauhid. Padahal mengusap khuf ini erat kaitannya dengan fikih ibadah. Mengusap khuf termasuk bagian taharah, bersuci. Dan bersuci termasuk di antara syarat syahnya salat. Dan salat permasalahan ibadah, bukan akidah. Salat permasalahan fikih ibadah, bukan akidah. Namun mengapa para ulama kita memasukkan pembahasan ini di dalam kitab akidah? Jawabannya ada 2 sisi. Yang pertama, untuk menegaskan bahwasanya syariat mengusap khuf ini termasuk di antara syiarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada di antara kelompok-kelompok yang menyimpang yang menolak syariat khuf ini. Mereka tidak mau mengamalkan mengusap khuf. Bukan karena kondisi, tapi karena keyakinan. Jujur, saat ini kita mungkin sulit atau jarang atau tidak mungkin mengamalkan syariat mengusap khuf. Tapi ingat, kita tidak mungkin melakukannya karena kondisi. Kita tidak terbiasa sholat di masjid pakai sepatu. Jadi otomatis sepatu kita buka ketika kita mau masuk masjid. Sedangkan syariat mengusap khuf itu syaratnya khuf dipakai. Dan sholat juga menggunakan khuf. Ya, jadi kita tidak mengamalkan syariat ini bukan karena keyakinan ini bukan termasuk agama Islam. Adapun kalangan kelompok yang menyimpang meyakini tidak ada syariat mengusap khuf. Jadi mereka meyakini syariat ini nggak ada, tidak mereka terima. Oleh karena itu dibahaslah ini di dalam kitab akidah oleh para ulama kita untuk menerangkan syariat mengusap khuf termasuk bagian agama Islam, termasuk di antara syiar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, untuk menerangkan bahwasanya hadis-hadis tentang mengusap khuf itu tingkatannya, derajatnya sampai pada derajat mutawatir. Yang diriwayatkan lebih dari 10 atau 9 rawi yang mustahil mereka sepakat di dalam kedustaan. Ya. Jadi hadis yang sahih yang mustahil ada kedustaan di dalamnya. Sehingga masalah ini sangat erat kaitannya dengan akidah. Apa itu? Menolak hadis Nabi yang jelas-jelas sahih termasuk di antara pembatal keimanan. Ya, jangankan menolak hadis Nabi yang mutawatir, menolak hadis Nabi yang sahih meskipun ahad itu saja dapat membatalkan iman. Sedangkan membatal keimanan itu bukan masalah fikih saja, tapi masalah akidah. Seseorang bisa keluar dari Islam kalau menolak hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka Imam Ibnu Hajar membawakan hadis-hadis ini yang menunjukkan hadisnya
banyak, mutawatir. Jadi nggak boleh untuk didustakan. Oleh karena itu para ulama kita memasukkan hadis seputar mengusap khuf di dalam masalah akidah. Wallahu taala alam bisawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Majelis Ta'lim Nur An-Nisa di Sidoarjo yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya inilah akhir pembahasan kita di bab tentang mengusap khuf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.